Juni 2021. Apa kabar hari ini? Enci berharap semua orang sehat-sehat saja ketika orang selalu mematuhi protokol kesehatan dan tinggal di rumah. Tapi Enci harap juga tidak akan mengurangi orang bersukacita untuk terus beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Karena itu, orang semua mulai orang beribadah, orang membuka dengan doa. Orang menyanyi sama-sama lagu bertambah-tambah dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberi lagi kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu bersama-sama. Meskipun sekarang kami harus tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah kami supaya boleh berjalan dengan baik. Berkati kami semua supaya kami menikmati berkat di sepanjang ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Amin. Nah, adik-adik, orang akan memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh semangat. Karena itu Enci undang orang berdiri, orang menyanyi lagu yang pertama, orang menyanyi lagu Engkau Mulia di Matanya. Engkau mulia di matanya, aku mulia di matanya. Kita semua disayang Tuhan Yesus, kita semua dikasihinya. Tetap setia, andalkan Tuhan, sukacita setiap hari. Firman Tuhan, kesukaanku makin bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan pemalas, bukan pembohong, bukan pemarah, bukan anak manja. Dengar-dengaran mama dan papa, itulah anak Tuhan. Iya, satu pujian lagi orang akan nyanyikan bersama-sama. DP lagu bahasa Inggris, tapi DP arti bahwa orang semua senang melihat orang ke teman ada bersama-sama dengan orang meskipun dari rumah masing-masing. Enci senang adik-adik beribadah bersama-sama di sini. It's good to see you here with me. Terang nyanyikan lagu ini. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Nah, adik-adik, torang terus bersyukur karena Tuhan selalu jaga patorang. Tuhan pelihara patorang lewat mama dan papa. Siapa yang menciptakan torang? Tuhan toh. Nah, begitu juga binatang-binatang yang ada gajah, ada burung. Nah, karena itu torang akan menyanyikan pujian yang bilang belalai gajah yang panjang.
Nah adik-adik, sebelum torang mau lanjut, torang mau mendengar dan menyaksikan video cerita Alkitab, Anci mau kasih kesempatan dulu adik-adik untuk menghafal ayat hafalan minggu lalu. Siapa yang hafal? Ayo. Pembacaan Alkitab minggu yang lalu dan juga ayat hafalan dalam Titus 1 ayat 1a. Adik-adik, sekarang torang akan menyiapkan diri untuk membaca Alkitab. Dan juga sebentar torang mau saksikan sama-sama ceritanya lewat video yang akan diputar. Tapi sebelum itu torang minta Roh Kudus menuntun torang mau berdoa. Dalam mempersiapkan hati untuk berdoa, torang menyanyi bersama-sama lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tuntunlah kami oleh hikmat dari Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti cerita firman Tuhan yang saat ini akan kami baca dalam Alkitab. Berkati kami semua, supaya kami juga akan mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca Alkitab dan menyaksikan cerita firman Tuhan. Amin. Nah, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Filemon 1 ayat 1 sampai 7. Filemon 1 ayat 1 sampai 7. Adik-adik mungkin belum pernah buka kan itu bagian Alkitab di kitab Filemon, itu di Perjanjian Baru. Nah, begini bunyinya. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, kurang saksikan bersama-sama video cerita berikut ini. Kepada Filemon. Surat ini ditulis dalam salah satu dari banyak pemenjaraan Paulus, dan sebenarnya ini adalah surat terpendeknya di Perjanjian Baru. Filemon adalah warga Romawi kaya yang berasal dari Kolose. Nah, Filemon seperti kepala keluarga lainnya dalam lingkungan Romawi, memiliki budak-budak, yang salah satunya bernama Onesimus. Pada titik tertentu, keduanya terlibat konflik yang serius. Onesimus melakukan kesalahan terhadap Filemon. Mungkin itu pencurian atau mungkin dia menipunya. Kita tidak tahu persisnya. Tetapi setelah itu, Onesimus melarikan diri. Akhirnya Onesimus mendatangi Paulus di penjara. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami,
dan kepada Afia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan. Saudaraku, adik-adik yang diberkati Tuhan, orang saksikan sama-sama video cerita dari apa yang orang baca dalam Filemon tadi. Nah adik-adik, ternyata ini Bapak Filemon ini bukan rasul, bukan pendeta, dia tidak bekerja di rumah ibadah, tetapi dia selalu memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Lewat apa? Dia memberikan DP rumah untuk dipakai beribadah, bersekutu bersama-sama. Bahkan juga ini Bapak Filemon ini orang kaya, jadi dia kasih DP harta untuk dipakai dalam pelayanan memberitakan Injil. Nah, adik-adik, ternyata memberitakan Injil bukan cuma waktu mau bicara di mimbar, berkhotbah, tetapi juga memberitakan Injil saat orang menunjukkan orang kasih kepada orang lain. Nah, Filemon berarti dalam bahasa Yunani penuh kasih, dan itu dia lakukan bukan cuma DP nama saja, tetapi dia melakukan semua perwujudan kasih di dalam DP kehidupan. Bahkan DP saudara-saudara yang melayani Tuhan dia panggil untuk tinggal sama-sama pada DP rumah. Dan juga dia ini karena DP penuh kasih, itu orang yang sebeking salah, itu DP orang kerja, DP hamba yang suka pencuri, dia nyendak hukum, tapi dia mengampuni, dia kasih kesempatan untuk melakukan kebaikan lagi. Nah, mari orang adik-adik, orang juga boleh menjadikan Bapak Filemon orang contoh dalam orang kehidupan. Orang akan melayani Tuhan dengan penuh kasih, orang mengasihi, orang tua, orang keluarga, mama, papa, adik-adik, kakak-kakak, mengasihi orang teman dan mengasihi Tuhan Yesus. Caranya orang selalu beribadah kepada Tuhan, berdoa dan belajar firman Tuhan. Kalau lupa sekarang orang belum boleh beribadah di gereja, orang tetap beribadah di rumah, beribadah sama-sama dengan orang keluarga. Orang juga terus memberitakan Injil ketika orang mendoakan orang sesama dan juga mendoakan orang bangsa dan negara. Demikian cerita, orang akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Filemon 1 ayat 3. Filemon 1 ayat 3 bunyinya begini: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Filemon 1 ayat 3 dihafal, dan minggu depan Enci akan kasih kesempatan orang boleh menghafalnya saat ibadah sekolah minggu. Nah, untuk menyambut orang cerita firman Tuhan hari ini, orang menyanyi sama-sama lagu Sukacita Memancar Keluar. Sukacita memancar keluar, telah ku terima keselamatan. Ya teruslah ikut Tuhan Yesus terus.
kekuatan memancar keluar, telah ku terima anugerahnya. Seluruh bumi terus menunggu. Yo bangkit berdiri, yo pergilah, beritakanlah berita sukacita, peganglah. Yo pergilah, beritakanlah kasih Tuhan Yesus, peganglah terus. Nah adik-adik, setelah orang mendengar cerita, orang belajar etafalan, sekarang orang akan memberi persembahan. Persembahan akan dijemput di rumah kita, dan saat ini orang mau persiapkan orang hati memberi persembahan, karena bukan cuma doi yang orang mau persembahkan kepada Tuhan, tapi orang pe waktu, orang pe kehidupan, orang pe bakat, semuanya orang persembahkan kepada Tuhan. Mari orang wujudkan orang pe persembahan ini dengan orang menyanyi sama-sama lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Bersyukur, bersyukur, susah atau senang bersyukur. Panjatkan doamu kepada Tuhanmu, kasih-Nya kini jadi milikmu. Adik-adik, orang akan berdoa. Mari orang persiapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Orang menyanyi sama-sama lagu Jari-jariku dapat berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menjaga kami, memelihara kami, dan terus memberi kami kesehatan dan kekuatan. Juga Engkau memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu yang boleh kami ikuti bersama hari ini. Tuhan kiranya memberkati ketika kami sudah menyanyi, memuji Tuhan, ketika kami membaca Alkitab, belajar, mendengar cerita firman Tuhan, dan juga ketika kami memberi persembahan. Berkatilah agar ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Saat ini kami mau membawa doa kami. Tuhan kiranya memberkati kami sepanjang minggu yang akan kami jalani lagi minggu depan. Berkati kami menjalani hari-hari di masa libur sekolah. Berkati kami biar kami selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Kami boleh terus mempunyai waktu untuk bersekutu, belajar firman Tuhan, dan kami boleh membantu orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga akan memberkati terus keluarga kami, memberkati usaha pekerjaan orang tua kami, dan biarlah kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan memberkati Jemaat Kolom 26, memberkati Jemaat Gemini Immanuel Bahu, dan juga terus memberkati segala kegiatan pembangunan gedung gereja yang dilaksanakan sampai saat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus memberkati, memberikan keamanan dan ketertiban, tapi secara khusus memberikan hikmat bagi pemerintah bangsa dan negara kami, terus mengupayakan langkah-langkah yang terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bahkan juga memberkati proses vaksinasi yang sementara berlangsung saat ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Dengan hikmat Tuhan, kami mematuhi protokol kesehatan, dan kiranya kami dijauhkan dari terpaparnya penyakit ini. Ini doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, orang semua tutup orang ibadah ini dengan satu pujian. Orang menyanyi sama-sama lagu
Yesus berpesan kita anaknya harus jadi terang. Berdiri semua, orang menyanyi pakai gerakan. Yesus berpesan, kita anaknya harus jadi terang. Yesus berfirman, tetaplah terang bercahaya, jadilah terang menyinari setiap hati yang gelap. Jadilah terang menyinari, berikan selalu kehangatan. Demikian ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati orang semua yang beribadah kepada Tuhan, memberkati orang sepanjang minggu yang berjalan ini. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Dan dengarkan satu pujian berikut ini yang mengajak orang untuk selalu di rumah saja. Dadah. Aku main di rumah, belajar juga di rumah.